menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Rizik Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab selama 6 tahun penjara. Masuk Pak Eko. Setelah divonis 8 bulan, kini Rizik dituntut 6 tahun penjara oleh JPU. Ditulis Ferry Patli di siword.com. Hai Indonesiaku, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel Bapak Infrastruktur. Siapa yang berbuat, dialah yang bertanggung jawab. Begitulah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan eks-pentolan ormas terlarang FPI Rizik Syihab. Bagaimana tidak, setiap melakukan perbuatan tercela dapat kita saksikan ia selalu menanggung resiko dari perbuatannya tersebut. Mulai dari kasus chat mesumnya bersama Firza Husein yang bocor ke publik, hingga terakhir kasus pelanggaran protokol kesehatan. Tentu masih segar di ingatan kita kala itu pemimpin demo 212 Monas Limin tersebut kabur ke Arab Saudi dan tidak pulang-pulang. Ia sudah seperti Bang Toyib saja yang 2 kali puasa 2 kali lebaran gak mudik. Padahal waktu itu belum ada pandemi COVID-19. Lantas, kenapa Rizik kabur? Bukankah dia itu yang dijuluki singa podium? Jawabannya adalah tidak lain tidak bukan karena tidak sanggup menanggung malu telah ketahuan melakukan cat mesum dengan bukan muhrimnya. Hanya saja, meskipun dalam pelarian, ia tetap mencak-mencak seperti orang yang tidak tahu diri. Mungkin karena merasa dirinya imam besar FPI dan keturunan Rasul kali ya, sehingga seenaknya saja melanggar peraturan di negeri orang. Kok bisa? Ya, masa berlaku visanya telah kadaluarsa, tetapi tidak kunjung diperpanjang. Tak pelak karena visanya tersebut nggak unlimited. Rizik Syihab dan seluruh anggota keluarganya yang turut kabur pun didenda kurang lebih setengah miliar rupiah oleh kerajaan Arab Saudi. Tidak hanya itu saja, ia juga nyaris dijebloskan ke penjara lantaran di tembok belakang kos-kosannya terdapat bendera yang identik dengan kelompok yang dilarang di Saudi Arabia. Bersyukur banget ada yang mau menyelamatkan di kala itu, sehingga ia masih bisa pulang ke tanah air dengan selamat dan tidak kurang satu apapun. Meskipun kepulangannya itu dengan cara hina, yakni dideportasi. Nah, pertanyaannya, ada nggak imam besar di dunia ini yang tersandung kasus cat mesum dengan seorang janda? Kemudian kabur alias lari dari tanggung jawab, lalu pulangnya dideportasi? Siapa lagi? Hanya Rizik, seorang Ferguson. Dia memang spesies langka di muka bumi ini, termasuk para kadrun pengikutnya juga tidak kalah langkanya. Kok mau-maunya mengangkat pelaku cat mesum menjadi imam besar? Daripada Rizik, mending Novel Bamukmin saja yang ditunjuk menjadi imam besar. Walaupun dia agak nyeleneh, minimal nggak pernah terlibat kasus cat mesum. Dan tentunya agak lucu, sehingga bisa menghibur orang lain. Nah sekarang, si Rizik ini lagi mendekam di penjara terkait aksinya melanggar protokol kesehatan. Ia pun baru-baru ini menjalani persidangan atas 2 kasus. Yang pertama, kasus bikin kerumunan di Petamburan dan Megamendung. Sudah sampai tahap vonis. Di kasus yang pertama, ia telah dihukum 8 bulan penjara oleh majelis hakim dan denda 20 juta rupiah atas kasus pelanggaran protokol kesehatan di Megamendung, Bogor. Tetapi walaupun vonis itu cukup ringan, tetap saja Rizik Syihab tidak bisa tidur nyenyak.
Kok bisa? Ya, pasalnya jaksa penuntut umum mengajukan banding. Dan ada satu kasus lagi yang turut menunggunya, yakni tes swab di Rumah Sakit Umi Bogor. Tidak tanggung-tanggung, ia pun dituntut 6 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum atau JPU. Tentu tuntutan itu bukan tanpa alasan, apalagi dibuat-buat. Menurut jaksa penuntut umum, Rizik Syihab telah terbukti telah melakukan tindak pidana. Kemudian, ada beberapa hal yang memberatkannya sehingga ia layak mendekam di penjara selama 6 tahun. Yang pertama, Doi pernah dihukum penjara 2 kali, yakni pada tahun 2003 dan di tahun 2008 yang lalu. Artinya, orang ini sudah seperti residivis saja. Kalau nggak berbuat kejahatan, tidak asik. Kemudian yang kedua, Rizik Syihab dianggap tidak pro terhadap pemerintah yang tengah berjuang mencegah penyebaran wabah pandemi COVID-19 yang melanda di seluruh dunia dan di Indonesia. Dan ia juga disebut mengganggu ketertiban serta meresahkan masyarakat di saat orang bahu-membahu mengatasi permasalahan kesehatan dan ekonomi yang timbul akibat wabah pandemi corona ini. Yang ketiga, ini yang sebenarnya lucu. Rizik Syihab tidak pernah sopan di dalam persidangan, mulai dari sidang offline hingga sidang online. Mungkin karena tadi merasa dirinya pemegang kunci surga dan paling benar, sehingga tidak mampu menghargai mereka yang terlibat di persidangan lainnya, seperti majelis hakim, jaksa penuntut umum, hingga saksi-saksi. Di samping itu, ia juga berbelit-belit seperti ular sawah lagi kepanasan dalam memberikan keterangan. Lantas, apa sebenarnya kasus yang menjerat mantan Bang Thoib tersebut? Ia telah menyebarkan hoax alias berita bohong terkait hasil tes swab terhadap dirinya. Ngomongnya ke publik sih baik-baik saja, padahal aslinya ia telah terjangkit positif COVID-19. Kita kembali ke tuntutan jaksa penuntut umum 6 tahun tadi. Artinya apa? Majelis hakim tentu tidak mau dong memberi vonis yang jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa. Apalagi membebaskan Rizik Syihab. Karena orang pasti akan curiga, ada apa ini? Kenapa kok vonis yang diberikan jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa? Dan tentunya jaksa akan banding bila vonis hakim mencurigakan. Jadi, minimal majelis hakim menjatuhkan vonis 6 tahun atau 5 tahun penjara supaya lebih aman. Nah, kalau seandainya Rizik Syihab masuk penjara 5 tahun saja pada pemilu 2024 mendatang, Indonesia akan aman dan damai lagi seperti pada bulan Ramadan 2021 lalu. Sehingga tidak ada aksi sweeping oleh Laskar FPI seperti yang sudah terjadi. Artinya apa? Masuk ini Pak Eko. Bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur.